Ya, selamat pagi, eh, Bapak dosen ya. Di sini ada Pak Gerbaldi, Selamat pagi, Pak. dan ada Pak Gede, serta seluruh mahasiswa. Kita akan mulai kuliah hari ini. Kita akan lanjutkan materi yang sudah disampaikan minggu lalu. Itu kita sudah sampai di struktur program ya, di mana saya sudah menjelaskan terkait dengan struktur program mulai dari input, proses, dan output, begitu ya. Secara garis besar. Nah, untuk hari ini akan dilanjutkan terkait dengan berbagai macam ekspresi ya, notasi-notasi aritmatik yang akan disampaikan nantinya, dan juga jika masih ada waktu nanti kita akan langsung masuk ke materi terkait dengan sistem persamaan linear ya. Oke. Ya, kita masuk terkait dengan ekspresi ya. Apa itu yang dimaksud dengan ekspresi? Nah, ekspresi ini adalah kombinasi dari satu atau lebih variabel ya, konstanta atau operator dan fungsi yang bermakna menurut aturan suatu bahasa pemrograman dan menghasilkan suatu nilai dalam suatu tipe tertentu ya. Jadi dalam hal ini ekspresi ini kita mengkombinasikan ya dari satu atau lebih variabel atau mungkin konstanta atau operator serta fungsi yang bermakna ya. Jadi nanti akan diberikan berbagai macam jenis ekspresi ya, aritmatik terutama dalam hal ini. Nah, kemudian operator itu bisa kita definisikan sebagai suatu fungsi standar yang disediakan dalam bahasa pemrograman untuk melakukan beberapa hal dasar ya, seperti perhitungan aritmatika, logika, dan relasional. Nah, nanti biasanya kita memiliki suatu struktur umum dalam ekspresi ya, misalnya dalam sistem yang biner, di mana dalam hal ini kita memiliki suatu bahasa pemrograman yang bentuk struktur pemrogramannya kurang lebih seperti ini ya. Ada operan satu, kemudian nanti ada operator yang akan kita eh, proses begitu ya, dan juga ada operan dua. Nah, biasanya dari hasil dari operasi ini bergantung pada tipe data operan. Jadi operan ini bisa berupa nilai variabel, konstanta, atau jenis ekspresi-ekspresi lainnya. Nah, ini dari segi definisi ya. Jadi mohon bisa diperhatikan dengan baik dan diketahui begitu ya terkait dengan apa perbedaan antara ekspresi dan operator yang nanti akan kita bahas lebih dalam ya, di slide-slide selanjutnya. Nah, kemudian dari jenis ekspresi ya, di sini menurut ariti dari operator ini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada ekspresi biner dan ekspresi uner ya. Jadi kalau ekspresi biner bentuk dasarnya adalah operasi dengan dua operan ya. Misalnya contohnya di sini A plus 5 ya. Atau ada juga yang disebut dengan ekspresi uner ya. Bentuk dasarnya adalah operasi dengan satu operan ya. Nah, sedangkan untuk jenis ekspresi menurut tipe data, di sini ada tiga ya. Jadi mulai dari ekspresi aritmatika, operan bertipe numerik ya. Jadi numerik ini bisa dalam bentuk integer atau float ya. Ada yang masih ingat apa perbedaan antara integer dan float pada kuliah sebelumnya? Coba. Ada yang mau berpendapat mungkin dari mahasiswa? Apa perbedaan antara sinteks ya yang digunakan pada saat kita mau run begitu ya? Ini terutama pada saat menggunakan Python ya. Sementara untuk penggunaan Octave ini kita tidak membutuhkan suatu ekspresi ya dalam hal ini ya, atau suatu sinteks untuk bisa mengidentifikasi atau memastikan suatu bilangan tersebut apakah termasuk integer atau float. Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Integer itu bilangan bulat tanpa desimal, Pak, sedangkan float itu bilangan desimal. Oke, terima kasih Tasya ya. Ya, sudah tepat ya. Jadi integer ini adalah bilangan bulat begitu ya. Sedangkan float ini bilangan bulat, bilangan real ya. Kita sebut sebagai bilangan real dengan boleh ada angka desimal gitu ya. Jadi angka desimalnya bisa kita set juga apakah satu desimal, dua desimal, tiga desimal, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini ekspresi aritmatika ini akan menghasilkan nilai numerik begitu ya. Nah, sedangkan untuk ekspresi relasional ya, biasanya operannya itu nanti bertipe numerik ya. Tadi ya dari sinteks yang akan kita susun begitu ya, operannya itu numerik, tetapi nanti dalam segi outputnya ya, nilai yang dihasilkan itu adalah logika begitu ya, atau logical. Nah, sedangkan untuk ekspresi logika ini operannya bertipe logika dan menghasilkan nilai logika. Jadi dalam hal ini
ekspresi menurut tipe data ini kita bisa mengklasifikasikan ya berdasarkan jenis tipe operannya dan juga jenis output yang nantinya akan dihasilkan. Ya. Oke, kemudian pada slide ini dan beberapa slide ke depan begitu ya akan dijelaskan terkait dengan operator aritmatika ya dan juga tipe operan yang digunakan dalam hal ini. Ya. Nah, sekali lagi dalam Octave ya, tipe operan ini sebenarnya tidak perlu untuk kita justifikasi lebih lanjut ya. Untuk tipe operan ini biasanya kita gunakan pada Python biasanya ya, umumnya yang kita gunakan. Oke, yang pertama di sini ada penjumlahan begitu ya. Ini sudah saya yakin gitu ya beberapa konsep operator aritmatika yang sudah sering digunakan ya ini di matematika dasar ya, mulai dari penjumlahan, pengurangan dan perkalian begitu ya. Dalam hal ini ya terdapat proses penambahan dari nilai kedua operan ya. Untuk penjumlahan ini bisa tipe operannya integer atau float. Kemudian ini sebagai contoh ya, jika kita set A-nya sama dengan 10, B-nya sama dengan 21, maka yang di kolom ketiga, kolom keempat ya, yang example di sini ketika kita proses ya dengan menggunakan operator aritmatik yang akan kita gunakan, maka hasilnya itu akan tersaji ya di dalam kolom example. Oke, kemudian untuk pengurangan juga sama ya, mengurangi nilai operan kiri dengan nilai operan kanan ya. Jadi dalam hal ini perlu dipastikan dalam pengurangan itu tidak terbalik begitu ya. Jadi pada saat kita men-set suatu variabelnya nilai tertentu ya, tipe operan integer atau float dan juga nilai variabel lainnya dalam hal ini B, misal kita set juga dengan nilai tertentu, maka kita harus pastikan dalam hal ini posisinya begitu ya. Karena untuk penambahan pastinya tidak akan berpengaruh ya, mau variabel A dan B sebelah kiri atau sebelah kanan itu tidak masalah, tetapi untuk pengurangan ini sangat kritikal gitu ya untuk bisa dipertimbangkan karena nanti akan menyangkut terhadap hasil ya, apakah hasil nanti bisa bernilai negatif, positif begitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, sedangkan untuk perkalian ini kurang lebih sama dengan penjumlahan ya, pengkalian nilai kedua operan, jadi posisi tidak berpengaruh dalam hal ini. Jadi perkalian di sini kita menggunakan simbol bintang seperti biasa ya. Nah, kemudian ada pembagian. Untuk pembagian ini dibagi menjadi dua ya, ada I divide dan juga pembagian real begitu. Pembagian I divide ini adalah pembagian bulat ya. Jadi dalam hal ini tergantung jenis operannya. Kalau operannya itu adalah integer, maka hasil operasi adalah pembagian bulat ya. Nah, sedangkan jika operannya itu adalah float, tadi bilangan real ya, maka hasil operasinya adalah bilangan float ya, yang terdiri atas bilangan desimal. Nah, sedangkan untuk sisa pembagian bulat ini kita bisa menggunakan operator mod ya, tipe operannya integer. Nah, ini umumnya memberikan sisa hasil pembagian bulat ya dari dua atau lebih bilangan. Nah, kemudian ada juga operator relasional ya. Jadi seperti yang tadi disampaikan pada slide sebelumnya ya, untuk tipe jenis operator ini ada aritmatik, relasional, dan juga logika ya. Nah, untuk relasional, operator yang digunakan di sini diklasifikasi menjadi 6 begitu ya. Jadi untuk operator yang pertama adalah sama dengan 2 kali begitu ya. Jadi dalam hal ini jika nilai kedua operan sama maka menghasilkan true. Sekali lagi untuk operator relasional ini ketika operannya itu kita set sebagai angka numerik ya, baik itu dalam bentuk integer atau float. Sedangkan untuk outputnya itu adalah menghasilkan suatu logika ya. Oke, jadi dalam hal ini jika kita sekali lagi set ya, kita punya contoh A sama dengan 10, B sama dengan 21, begitu ya. Maka ketika kita menggunakan A double sama dengan B, begitu ya, maka dia akan menghasilkan false ya, karena nilai A tidak sama dengan B. Ya. Nah, kemudian untuk operator yang kedua itu adalah tanda kurawal begitu ya. Kemudian di sini ada tanda sama dengan, ini menunjukkan deskripsinya itu adalah jika nilai kedua operan tidak sama ya. Jadi seperti kita ketahui di sini ya. Jadi ini seperti tanda kalau misalnya biasa digunakan ya dalam tanda simbol begitu ya. Ini umumnya bisa mendefinisikan tanda seperti ini ya. Tidak sama dengan begitu ya. Tapi karena tidak ada operator tidak sama dengan dalam keyboard ya, maka digunakanlah tambahan simbol kurawal seperti ini ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ya tidak sama dengan ya, seperti kita ketahui kita set A sama dengan 10, B sama dengan 21. Jadi jika A tidak sama dengan B, ya ini pasti menghasilkan true ya. Hasil dari logikanya.
Nah, kemudian yang selanjutnya ini lebih besar ya, lebih besar. Jika nilai operan kirinya lebih besar dari operan kanan, maka dia akan menghasilkan logika true ya. Jadi kita lihat di sini ya, A lebih besar dari B, ini pasti false ya, karena nilai A yang kita set di sini adalah sama dengan 10, B sama dengan 21 ya, maka dia menghasilkan logika yang false. Nah, kebalikannya jika kita men-set operator kurang dari begitu ya, di mana nilai operan kiri lebih kecil dari operan kanan, maka dia akan menghasilkan true ya, karena kita bisa melihat lagi dari variabel yang kita set di sini ya, A sama dengan 10, B sama dengan 21, di mana A itu kurang dari 21, A kurang dari B begitu ya, atau 10 kurang dari 21, maka logika yang dihasilkan adalah true. Nah, kemudian ditambahkan ya di sini lebih besar dari sama dengan dan kurang dari sama dengan ya. Jadi dalam hal ini basis yang kita gunakan adalah operan kiri ya sebagai basis awal dibandingkan dengan operan kanan. Oke, yang terakhir di sini adalah operator logika ya. Untuk operator logika ini kita set kedua struktur program tadi ya, baik itu di operannya dan juga di outputnya itu adalah dalam bentuk logika. Jadi dalam hal ini jika A sama dengan true, B sama dengan false begitu ya, maka jika kita menggunakan operator ini gitu ya, ini adalah N ya, dan begitu ya. Jadi A dan B maka dia menghasilkan false ya. Nah, sedangkan di sini jika kedua operan benar true maka menghasilkan true gitu ya. Tapi dalam hal ini kan tidak. Nah, kemudian jika setidaknya salah satu dari kedua operan bernilai true, maka menghasilkan true ya. Jadi dalam hal ini A atau B menghasilkan true, maka dia akan menghasilkan true. Nah, sedangkan yang terakhir adalah logika not atau negasi ya, untuk membalik nilai logika operannya ya. Dalam hal ini maka kita bisa menggunakan tanda kurawal ya. Dalam hal ini logika yang dihasilkan adalah false. Ya, ini hanya gambaran saja terkait dengan operator aritmatik ya, relasional dan logika yang umumnya itu biasanya digunakan dalam bahasa pemrograman Python ya. Sedangkan untuk di Octave ini biasanya umum tidak tidak digunakan ya pendekatan seperti ini ya. Ini hanya sebagai wawasan atau pengetahuan kalian saja terkait dengan basic struktur pemrograman ya, terutama dalam hal klasifikasi operator. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum saya lanjutkan terkait dengan sequential. Belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Ya, baik ya, saya lanjutkan. Eh, Nah, di sini untuk sekali lagi ya, saya ingin mengingatkan terkait dengan struktur dasar algoritma ya. Jadi untuk struktur dasar algoritma ini kita memiliki suatu program ya, kemudian ada kamus dan juga ada algoritma. Seperti di pertemuan sebelumnya ya, di mana di program ini kita lebih baik menuliskan begitu ya, judul programnya apa, spesifikasi programnya apa dengan menggunakan tanda persen ya, persentase agar program atau judul program tersebut tidak dieksekusi ya dalam proses. Sama halnya juga dengan kamus ya, tetapi sekali lagi untuk Octave ini kita tidak perlu mendeklarasi ya tipe atau variabel, terutama tipe ya, tadi apakah tipenya integer, float, atau string gitu ya. Ini bisa langsung dieksekusi pada saat nanti kita menyusun algoritma. Nah, sedangkan di algoritma sendiri, sekali lagi, ini adalah deretan langkah algoritmik ya untuk menyelesaikan persoalan, bisa digunakan dengan pendekatan pseudocode atau flowchart. Ya, ini seperti gambaran sebelumnya ya, ini struktur dasar program untuk MATLAB atau Octave ya. Jadi sekali lagi menggunakan persentase di sini untuk menuliskan program dan spesifikasi program, kemudian tuliskan juga kamus-kamusnya begitu ya, jika memang nanti ada variabel-variabel tertentu yang perlu didefinisikan juga bisa dituliskan ya di dalam kamus ini gitu ya. Misalnya kita menggunakan beberapa simbol ya, misalnya T besar sama dengan temperatur, T kecil sama dengan waktu, kemudian misalnya V sama dengan kecepatan gitu ya, atau misalnya F sama dengan laju alir dan lain-lain ya. Nah, itu kalau misalnya mau didefinisikan di dalam satu kamus tersendiri begitu ya, di bagian atas sebelum nantinya masuk ke algoritma itu bisa dilakukan ya, supaya memberikan penjelasan terkait dengan jenis-jenis simbol yang digunakan beserta definisi dari setiap simbolnya.
Nah, kemudian untuk algoritma sendiri tadi ya, kita perlu menyusun langkah-langkah algoritmik tergantung dari permasalahan yang ingin diselesaikannya itu apa. Ya, jadi pendekatan yang bisa digunakan sekali lagi bisa menggunakan pseudocode atau dengan menggunakan flowchart begitu ya, atau diagram alih. Oke, kemudian bagian algoritma dari program di sini ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan contoh-contoh input dan juga output yang dihasilkan ya. Nah, di sini sekarang kita coba untuk mempelajari terkait dengan algoritma dari suatu program. Dalam hal ini bisa didefinisikan sebagai bagian program dalam bentuk teks ya, algoritmik yang berisi instruksi atau pemanggilan aksi ya. Nah, di teks algoritmik ini dapat berupa ya perintah dasarnya ya, jadi input atau output yang ingin dihasilkan, kemudian assignment, lalu ada perintah-perintah yang sifatnya itu sekuensial tadi ya, berurutan, yang dieksekusinya itu line by line gitu ya, baris per baris eksekusinya, atau bisa juga analisis kasus ya, menggunakan if else ya, jika suatu statement tertentu gitu ya, maka dia akan menghasilkan suatu hasil yang kita set begitu ya. Jadi di sini dalam hal ini menggunakan biasanya if else gitu ya. Jadi ada suatu statement maka dia akan menghasilkan output apa, tetapi jika misalnya suatu statement itu tidak terpenuhi maka dia akan menghasilkan output selain dari statement yang pertama begitu ya, atau statement lainnya yang kita set di dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, kemudian yang sifatnya repetitions atau pengulangan ya, ini juga bisa dilakukan menggunakan for gitu ya, misalnya for sampai dia selesai begitu ya proses looping ini, ketika kita set misalnya loopingnya itu sebanyak bilangan tertentu begitu ya. Ini nanti bisa kita set juga di dalam teks algoritmik dalam menyusun algoritma dari suatu program. Nah, kemudian dalam bahasa MATLAB atau Octave ya, setiap instruksi ditulis per baris sekali lagi ya, dan sangat disarankan untuk diakhiri dengan titik koma ya. Jadi titik koma ini adalah untuk memastikan baris tersebut ya diakhiri begitu ya instruksinya, supaya nanti eksekusi setiap baris itu jelas ya. Jadi mohon bisa diakhiri dengan menggunakan tanda delimiter ya, atau titik koma atau semikolon ya biasanya kita sebut ya dalam bahasa Inggris. Oke, kemudian untuk aksi sekuensial ini bisa kita definisikan sebagai sederetan instruksi ya dan atau aksi yang akan dilaksanakan atau dieksekusi oleh komputer berdasarkan urutan penulisannya. Ya, jadi ada beberapa hal yang sifatnya itu adalah ketika dieksekusi dia akan merubah begitu ya, akan merubah hasil output dari suatu program yang sudah kita susun ya. Ada juga yang nantinya itu tidak merubah gitu ya. Nanti saya akan berikan contohnya ya. Nah, dalam hal ini setiap aksi akan mengubah status dari program ya. Jadi setiap aksi sekuensial harus ada awal dan harus ada akhir ya. Atau dengan kata lain, suatu program harus dimulai dan suatu ketika harus berakhir. Ya. Jadi nanti pada saat kita men-set suatu program ya, kita harus pastikan startnya itu kita akan set dalam suatu function misalnya nanti begitu ya. Kemudian kita harus pastikan diakhiri begitu ya bahasa pemrograman tersebut. Kemudian instruksi ditulis terurut ya sesuai dengan penulisan per baris, dan yang perlu diperhatikan di sini ya sekali lagi tadi yang seperti yang saya sampaikan, ada program yang akan berubah jika urutan baris instruksinya itu berubah ya. Jadi kalau misalnya kita switch begitu ya antar baris yang sudah kita susun itu ada kemungkinan juga dia pada saat outputnya juga berubah ya, hasilnya. Tetapi ada juga program yang tidak berubah jika urutan baris instruksinya berubah. Jadi ada juga program yang ketika kita switch ya baris per barisnya itu dia tidak merubah hasil output yang akan dihasilkan, atau proses dari instruksi yang sudah kita set itu tidak akan membuat outputnya itu berubah ya. Nah, ini adalah seperti contoh ya, urutan instruksi tidak mengubah hasil eksekusi ya. Jadi contohnya di sini misalnya kita punya program gitu ya, program tes, kemudian kamusnya itu adalah kita set misalnya di sini i sebagai integer, x sebagai float ya. Nah, di sini untuk algoritmanya kita set misalnya i sama dengan input tertentu begitu ya, kemudian x sama dengan sekian gitu ya. Dan kita mendisplay x, mendisplay i kali 2. Nah, apa yang membedakan dengan yang sebelah kanan? Yang sebelah kanan di sini adalah yang membedakan adalah posisi dari algoritmanya ya.
Jadi yang sebelumnya kita set dulu input ya, kita memasukkan suatu nilai tertentu ya ke dalam suatu variabel i begitu ya. Lalu setelah itu kita set nilai x-nya itu sama dengan nilai tertentu di sini ya 100,75. Nah, kalau misalnya kita balik ya, kita set x terlebih dahulu, lalu kita input nilai i begitu ya. Nah, ini tidak akan merubah hasil eksekusinya ya. Jadi ketika kita switch kedua baris tersebut ya pada algoritma ini tidak akan merubah hasil eksekusinya. Jadi ya ini sekali lagi hasil eksekusi tidak berubah walaupun urutan instruksinya dirubah. Karena dalam hal ini kita set variabel tertentu x ya dan juga kita menginputkan suatu nilai tertentu i begitu ya. Jadi meskipun kita switch barisnya ini tidak akan merubah hasil output yang akan dihasilkan atau eksekusinya tidak akan berubah. Nah, sedangkan untuk urutan instruksi yang mengubah hasil eksekusi itu adalah contohnya seperti ini ya. Jadi kita tidak switch di algoritma awalnya pada saat kita ingin men-set variabel, tetapi kita men-switch nilai dari display ya. Jadi outputnya begitu ya. Jadi misalnya di sini kita switch antara display nilai X dan display I kali 2 ya. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan kita switch barisnya begitu ya, display i kali 2 terlebih dahulu baru display x ya. Jadi nanti pada saat output begitu ya yang dihasilkan adalah kalau yang sebelah kiri adalah menghasilkan nilai x-nya atau memperlihatkan nilai x-nya terlebih dahulu baru nilai dari display i dikalikan dengan 2 tergantung nilai i yang kita input ya di dalam algoritmanya. Untuk nilai x sudah pasti ini ya nilainya karena kita set sebagai satu nilai numerik gitu ya. Nah, sedangkan untuk yang sebelah kanan, dia terbalik ya. Dia akan mendisplay terlebih dahulu nilai I kali 2, lalu akan mendisplay nilai X ya. Jadi dari segi urutan eksekusinya atau urutan instruksinya pasti akan berubah begitu ya. Ketika kita men-set dalam hal ini adalah nilai display dari variabel yang akan kita sajikan di dalam output. Oke, kemudian masuk ke blok program gitu ya. Jadi dalam hal ini blok program sederetan instruksi yang dieksekusi secara sekuensial dan dikelompokkan dalam blok program ya. Kemudian dalam MATLAB atau Octave ya, satu blok program ditandai biasanya dengan instruksi kemudian diakhiri dengan N ya. Kemudian dalam satu blok program dimungkinkan ada blok program lain yang berada di dalam program tersebut ya. Kemudian untuk kerapihan dan readability kode program, blok program yang lebih di dalam selalu ditulis lebih menjorok ke dalam. Ya, jadi biasanya kita punya dalam MATLAB atau Octave itu adalah sebagai functions ya biasanya. Jadi ada functions gitu ya. Ini misalnya function 1 ya. Nah, ini ada nama functionsnya tuh apa gitu ya. Kemudian untuk setiap functions itu adalah diakhiri dengan n gitu ya. Harus diakhiri dengan satu n. Nah, misalnya di dalam functions ini mau ada functions lain ya. Di sini bisa dituliskan misalnya function 2 apa gitu ya. Kemudian juga diakhiri dengan n. Di sini berarti n yang kedua ya, ini n yang pertama. Ya. Nah, jadi untuk setiap function sekali lagi harus diakhiri dengan satu n ya. Jadi kalau misalnya ada dua functions, maka harus ada dua n. Kalau ada tiga functions, berarti ada tiga n. Dan biasanya jika functions tersebut berada dalam function utama, biasanya ditulis lebih menjorok ke dalam ya. Jadi tulisannya lebih menjorok ke dalam untuk memudahkan lah dalam hal pembacaan kode program begitu ya supaya tidak membingungkan. Kalau misal disimpan dalam satu line, khawatirnya itu tidak teridentifikasi terkait dengan subfunctions yang ada di dalam functions utama. Ya. Oke, kemudian di sini ada contoh begitu ya, contoh ini roda Pak Pit ya judulnya ya. Jadi Pak Pit, seorang pengusaha bengkel sepeda, memberikan tarif untuk setiap roda sepeda yang diperbaikinya berdasarkan keliling dari roda sepeda. Untuk itu, ia mengukur jari-jari sepeda, yaitu panjang dari pusat roda sampai ke tepi roda. Ya. Nah, di sini diminta untuk membuat program yang menampilkan hasil perhitungan keliling lingkaran berdasarkan masukan nilai jari-jari. Rumus menghitung keliling lingkaran adalah 2VR ya, seperti kita ketahui, di mana R adalah panjang dari jari-jarinya. Oke, di sini eksekusinya seperti apa begitu ya?
Jadi eksekusinya sekali lagi kita bisa menggunakan dua pendekatan ya. Pendekatan pertama kita menggunakan pseudocode gitu ya. Nah, di mana pseudocode ini ya gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Kita punya inputnya itu adalah R dalam hal ini adalah jari-jari begitu ya. Kemudian dalam hal ini adalah keliling yang akan kita cari ya. Jadi kel di sini itu adalah keliling ya. Di mana keliling adalah 2 VR tadi ya, 2 kali 3,14 kali R ya. Itu mengidentifikasikan formula dari keliling lingkaran ya. Kemudian outputnya adalah output jari-jari. Atau kita juga bisa menggunakan pendekatan flowchart ya. Jadi kita input nilai jari-jarinya, ya mulai input nilai jari-jarinya, kemudian prosesnya adalah kita memasukkan formula dari kelilingnya, lalu setelah itu kita tuliskan output dari kelilingnya. Gitu ya. Jadi kedua pendekatan ini bisa kita gunakan ya, baik flowchart ataupun pseudocode dalam membuat algoritma ya, dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, setelah itu ya, setelah kita gunakan pendekatan pseudocode atau flowchart ya, kemudian kita bisa menuliskan di dalam bahasa pemrogramannya ya. Jadi kita tuliskan di sini programnya tadi ya, keliling lingkaran, lalu sub program atau sub judul programnya adalah menghitung keliling lingkaran berdasarkan masukan dari jari-jari, gitu ya. Setelah itu kita bisa definisikan kamus ya, dalam hal ini ya, R sama dengan float ya, atau keliling juga sama dengan float, di mana nilainya itu adalah nilai bilangan real ya, karena dalam hal ini kita memiliki notasi V ya gitu ya. Kita memiliki notasi Pi, di mana notasi Pi di sini adalah dia bernilai terdiri atas 2 angka desimal gitu ya. Kalau misalnya kita set R dan kelilingnya atau jari-jari dan kelilingnya itu sebagai bentuk integer ya, maka keakuratan dari hasil perhitungan kelilingnya itu tidak akan akurat begitu ya. Sehingga ada proses pembulatan ya angka desimalnya. Oke, setelah itu ya, setelah kita set dalam hal ini adalah notasi untuk setiap simbolnya ya. Eh, Lalu kita masuk ke bagian algoritma, di mana di algoritma ini kita menginput nilai jari-jari ya, R sama dengan input, sekali lagi ya, untuk memasukkan suatu nilai secara random gitu ya. Kita bisa menggunakan notasi sebagai berikut ya, input, buka tanda kurung, kemudian menggunakan apostrof ya, lalu kita tulis apostrof 2 begitu ya, lalu ditutup kurung dan titik koma ya. Nanti setelah itu pada saat kita run nanti akan meminta kita untuk bisa memasukkan nilai R yang akan kita gunakan ya. Nah, setelah itu kita set di sini ya, keliling sama dengan 2 kali 3,14 kali R, lalu kita display keliling. Ini cukup sederhana ya, jadi kita cukup memasukkan nilai R, kemudian nanti dihitung kelilingnya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini masih contoh-contoh sederhana saja sebelum nanti kita masuk ke sistem persamaan linear. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Oke, jika tidak ada saya lanjut ya materinya ya. Kita masuk ke sistem persamaan linear ya. Oke ya, kita masuk ke sistem penyelesaian sistem persamaan linear ya. Oke, materi bahasan yang akan besar nanti terkait dengan review vektor dan matriks ya. Jadi kita akan pelajari terlebih dahulu apa itu vektor, apa itu matriks, kemudian juga operator-operator aritmatik ya dalam memproses ya suatu nilai vektor dan matriks ya. Jadi mulai dari penjumlahan, perkalian, tanda pangkat begitu ya. Lalu pembagian kiri, pembagian kanan, dan juga kita pelajari nanti terkait dengan inverse, transpose dan lain-lain ya. Lalu setelah itu ada eliminasi Gauss ya. Mungkin materi ini akan disampaikan di minggu depan ya, mulai minggu depan. Lalu ada juga yang dimodifikasi ya, Gauss-Jordan.
Lalu konsep terhubung secara linear, tidak terhubung secara linear, ini yang biasanya dipelajari pada mata kuliah neraca massa dan energi ya, konsep TSL dan TTSL. Lalu contoh-contoh permasalahan di bidang teknik kimia yang bisa diselesaikan begitu ya dengan menggunakan pendekatan matriks ya, terutama sistem persamaan linear. Oke, kita masuk sekarang ke definisi vektor dan matriks ya terlebih dahulu ya. Jadi mungkin kalian juga sudah pernah mempelajari ya pada saat kalkulus begitu di tingkat pertama. Nah, vektor ini kita definisikan sebagai jajaran satu dimensi ya. Kenapa dikatakan satu dimensi? Karena vektor ini bisa terdiri atas satu baris atau satu kolom ya. Jadi umumnya vektor ini kita notasikan ya sebagai bentuk seperti berikut ya. Jadi ada dua angka numerik ya, 1 kali 3 atau 3 kali 1, di mana angka bilangan pertama ini menunjukkan jumlah baris begitu ya. Angka yang kedua di sini menunjukkan jumlah kolom. Jadi dalam hal ini jika kita punya vektor 1 kali 3 maka terdapat satu baris dan 3 kolom. Ya, jadi satu baris dan 3 kolom ya di sini ya, satu baris. Baris itu adalah yang sifatnya dia horizontal ya, sedangkan yang vertikal ke bawah ini adalah kolom. Ya. Nah, sedangkan kebalikannya ya untuk vektor 3 kali 1 berarti terdiri atas 3 baris ya, 1, 2, 3 ya, dan 1 kolom ya. Jadi sekali lagi definisi untuk dimensinya begitu ya bisa kita notasikan sebagai dua angka ya, yang dipisahkan dengan penghubung kali ya di sini ya. Nah, kemudian untuk matriks ya, matriks ini adalah jajaran dua dimensi begitu ya. Jadi dimensinya ada dimensi M dan N yang biasanya terdiri atas angka-angka atau variabel. Ya. Nah, dalam hal ini definisinya kurang lebih sama begitu ya. Jadi M di sini adalah barisnya, jumlah baris, dan N kolom adalah jumlah kolom ya. Jadi M kali N di sini M, N ya. Di sini adalah menunjukkan jumlah baris dan jumlah kolom ya. Jadi kalau di matriks umumnya kita menggunakan pemisahnya itu adalah koma begitu ya. Sedangkan untuk vektor umumnya kita menggunakan kali gitu. Nah, di sini contohnya misalnya kita punya matriks 3,3 begitu ya, berarti terdiri atas 3 baris dan 3 kolom ya. Nah, sehingga total di sini ada 9 bilangan atau 9 variabel ya yang terdapat di dalam matriks tersebut ya. Atau biasanya jika jumlah M sama dengan N gitu ya, biasanya kita sebut dia sebagai matriks persegi begitu ya, karena jumlah jumlah baris dan kolomnya itu sama ya. Atau biasanya kita sebut dalam bahasa Inggris itu square matrix. Nah, contoh lain di sini kita punya matriks B 2,4 ya, berarti terdiri atas 2 baris dan 4 kolom gitu ya. Jadi total di sini ada 8 bilangan atau 8 variabel terdapat di dalam matriks tersebut. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke jenis-jenis operator ya dalam vektor dan matriks. Jadi setelah kita mengetahui perbedaan antara vektor dan matriks, sekarang kita coba pelajari terkait dengan berbagai macam operator yang umum digunakan ya dalam operasi vektor dan matriks. Yang pertama kita sebut transposisi ya. Jadi kalau misalnya kita melihat dari gambarnya, kira-kira apa yang terjadi jika kita menggunakan operator transposisi atau transpose dari A ke bentuk A pangkat T ya. Jadi A pangkat T di sini adalah vektor A atau matriks A yang ditransposisikan. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalnya melihat ilustrasi gambarnya sederhana dalam bentuk vektor ini? Yang terjadi vektor baris menjadi vektor kolom, Pak. Ya, oke ya. Jadi kita men-switch jumlah baris dan jumlah kolomnya begitu ya. Yang semula vektornya ini adalah 1 dikali 3 begitu ya. Di sini menjadi 3 dikali 1. Ya. Jadi yang semula satu baris 3 kolom menjadi 3 baris 1 kolom ya, sehingga
ada penyesuaian juga terhadap letak dari bilangan atau variabel yang terdapat di dalam vektor tersebut. Ya. Sama halnya juga dengan matriks ya. Jadi matriks ini meskipun sama-sama 2 kali 2 begitu ya. Jadi kalau matriks persegi atau 2,2 ya tadi ya kita pisahkan dengan angka koma begitu ya. 2,2 kita transposisikan ya tetap 2,2. Tetapi apa yang terjadi di sini ya ada perpindahan posisi begitu ya. Perpindahan posisi dari variabel atau angka-angka yang terdapat di dalam matriks tersebut. Jadi yang semula dia berada dalam satu baris yang sama begitu ya. Ketika kita transposisikan dia akan menjadi dalam kolom yang sama. Ya. Yang semula berada pada baris yang sama di sini juga ya kita transposisikan maka dia akan berada di dalam kolom yang sama. Ya. Jadi dia men-switch atau mentransposisikan ya posisi yang semulanya itu berada dalam baris yang sama menjadi berada dalam kolom yang sama. Ya. Oke. Nah, kita sekarang coba untuk praktekkan begitu ya sekalian. Jadi teori kita selang dengan praktek penggunaan Oktav begitu ya supaya kalian juga berlatih. Jadi sambil buka Oktav masing-masing ya tolong bisa disimulasikan. Jadi kita misalnya contohnya punya A gitu ya. A sama dengan 1 2 3 ya vektor baris ya. Karena dalam hal ini kita punya 1 baris dan 3 kolom ya. Jadi kita punya vektor baris A sama dengan 1 spasi 2 spasi 3 ya. Oke, sebelum ke sana saya coba ingatkan juga di sini ya dalam penulisan vektor begitu ya. Dalam penulisan vektor di sini untuk bisa memisahkan angka tersebut dalam kolom yang berbeda gitu ya, kita gunakan tanda spasi ya di sini ya. Jadi kita punya A sama dengan tanda kurung siku ya 1 spasi 2 spasi 3 tutup kurung siku ya. Nah, bagaimana jika kita ingin memisahkan baris yang berbeda ya? Contohnya adalah seperti matriks di sini. Jadi kita gunakan tanda titik koma ya. Jadi 1 spasi 2 begitu ya. Nah, pada saat kita ingin masuk ke baris selanjutnya kita gunakan tanda titik koma. 3 spasi 4 gitu ya. Ya. Jadi untuk memisahkan pada kolom yang berbeda kita gunakan spasi, untuk memisahkan baris yang berbeda kita gunakan tanda titik koma. Ya, itu adalah operator yang umumnya digunakan ya untuk bisa membedakan atau menempatkan posisi letak bilangan atau variabel dalam operator matriks dan vektor. Ya. Oke, nah kemudian untuk transposisi itu sendiri biasanya umumnya digunakan tanda simbol apostrof ya. Jadi gunakan tanda apostrof ya dan pastikan kalian menggunakan variabel yang sudah kita definisikan ya. Jadi kalau misalnya sekali lagi ini MATLAB atau Octave ini case sensitif ya. Jadi kalau kita set di awalnya itu A kecil ya sama dengan 1 2 3 ya. Nah, kita harus gunakan A kecil juga, kemudian apostrof ya. Jadi kalau misalnya menggunakan A besar pasti tidak bisa dieksekusi. Nah, kita set A apostrof ya, maka dia akan men-switch sekali lagi ya posisi dari yang semula adalah berada dalam baris yang sama menjadi dalam kolom yang sama. Nah, kalau kita gunakan A besar apostrof, ini pasti tidak terdefinisi ya, sekali lagi ya, karena case sensitif ya. Jadi di sini errornya adalah A undefined nearline 1 column 1. Jadi ini belum terdefinisi gitu ya, variabelnya itu ya, variabel apa begitu ya. Oleh karena itu, kita coba masuk ke bagian yang matriks ya. Jadi A sama dengan 1, 2, titik koma ya, sekali lagi untuk memisahkan baris yang berbeda, 3, 4. Ya, setelah kita definisikan di sini A besar ya, dan juga sudah masuk ke dalam workspace ya di sini ya. Sudah ada workspace-nya di mana A adalah dimensi 2 kali 2 ya. 1, 2, 3, 4 value-nya. Nah, kita bisa melakukan transposisi ya. A besar apostrof ya. Sekali lagi dia akan men-switch ya yang semula di baris yang sama menjadi kolom yang sama. Oke, itu untuk transposisi ya. Lalu kita masuk ke penjumlahan atau pengurangan ya. Penjumlahan dan pengurangan ini relatif sederhana ya. Syaratnya apa kira-kira di penjumlahan dan pengurangan ini? Kalau misalnya melihat dari ilustrasi penjelasan yang ada di dalam slide. Kira-kira apa syarat
syarat pentingnya. Syarat ya. Syaratnya apa? Kita punya dua variabel pastinya ya, karena kita ingin menjumlahkan atau mengurangi ya. Beda halnya tadi dengan transposisi, kita cukup set satu variabel saja karena transposisi ini cukup dengan satu variabel yang kita definisikan dalam bentuk vektor atau matriks, begitu ya. Nah, sedangkan untuk penjumlahan dan pengurangan ini sudah terdiri atas lebih dari satu variabel. Contohnya dalam hal ini kita coba set dua variabel ya supaya mudah. Nah, kira-kira syarat pentingnya apa dalam penjumlahan atau pengurangan ini? Kita punya dua variabel gitu ya. Contoh dalam ini ya, dua variabel. Nah, kira-kira dua variabel ini harus seperti apa? Ada yang mau menjawab? Coba kita lihat di sini ya, apa yang sekiranya itu harus diperhatikan. Kita punya A sama dengan A1, A2, A3, berarti di sini kan apa? 1 kali 3 ya vektornya ya. Kalau yang B di sini apa? B1, B2, B3 ya. Sama ya, 1 kali 3. Nah, berarti apa yang harus diperhatikan adalah dimensinya harus sama, begitu ya, dalam penjumlahan atau pengurangan vektor dan matriks. Sama halnya juga pada saat matriks ya, di sini 2 kali 2, matriks B juga 2 kali 2. Jadi syarat yang paling penting dalam proses penjumlahan atau pengurangan itu adalah dimensi ya, dimensi dari vektor atau matriks itu harus sama. Karena eksekusi penjumlahan dan pengurangan di sini adalah berdasarkan letak posisi dari angka bilangan atau variabel yang terdapat di dalam vektor tersebut. Kalau misalnya di sini 1 kali 2, begitu ya, misalnya B3-nya tidak ada, begitu ya, maka ini tidak bisa dieksekusi. Nanti bisa dibuktikan gitu ya, bisa dibuktikan pada simulasi yang nanti akan kita lakukan. Ya. Sama halnya juga dengan matriks ya. Kalau di sini kita bisa lihat ya dalam vektor ketika kita set A sama dengan A1, A2, A3 gitu ya. Jadi penjumlahannya itu adalah A1 ditambah B1 gitu ya. Jadi letak posisi bilangan pada kolom pertama baris pertama di vektor A ditambahkan dengan bilangan atau variabel yang terdapat pada kolom pertama baris pertama di vektor B gitu ya. Kemudian A2 ditambah B2 ya, karena berada pada baris dan kolom yang sama halnya juga dengan A3 dan B3. Ya. Nah, di matriks juga sama, begitu ya. Di matriks, penambahan dan pengurangannya adalah berdasarkan posisi dari variabel dan atau bilangan ya yang terdapat di dalam matriks tersebut. Ya. A1, 1 ditambah B1, 1, ya. Kemudian A12 ditambah B12, A21 tambah B21, dan A22 tambah B22. Sehingga dalam hal ini juga yang dihasilkan adalah matriksnya harus sama begitu ya. Jadi kalau misalnya kita menjumlahkan atau mengurangi eh, matriks ya dengan dimensi yang sama ya, hasilnya juga pasti akan 2 kali 2 begitu ya. Hasil matriksnya sebagai output ya. Sama halnya juga untuk yang vektor ya, 1 kali 3 ditambah dengan vektor 1 kali 3, maka nanti outputnya adalah 1 kali 3 juga gitu ya. Jadi tidak ada perubahan dimensi ya dalam proses penjumlahan atau pengurangan di dalam vektor atau matriks. Oke, sekarang kita coba eksekusi ya. Kita coba simulasikan di dalam Oktav ya. Kita punya di sini A untuk contoh vektor terlebih dahulu ya, A123, B456, kemudian kita proses penambahan dan pengurangan mungkin bisa dicoba juga ya. Jadi kita punya di sini A, kita coba clear dulu ya. Jadi setiap mengeksekusi ada baiknya kita meng-clear komen
window-nya dan juga meng-clear workspace ya, supaya tidak ada misinterpretasi dari variabel yang akan kita set ya. Jadi ada clear, kemudian kita set juga CLC ya. CLC adalah untuk membersihkan command window, clear untuk membersihkan workspace ya dari variabel-variabel yang sebelumnya kita definisikan. Jadi kita punya tadi apa? A sama dengan 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Lalu kita punya B 4, 5, 6 gitu ya. Nah, di sini kita lakukan penjumlahan ya, hasilnya pasti tadi ya, baris dan kolom sama kita jumlahkan gitu ya. 1 tambah 4, 2 tambah 5, dan 3 tambah 6. Lalu A kurang B juga hasilnya kurang lebih sama eksekusinya ya. 1 kurang 4, 2 kurang 5, dan 3 kurang. Ya. Sama halnya juga untuk matriks ya. Ketika kita set matriks 2 kali 2 ya. 1, 2, 3, 4. Dan B-nya 5, 6, 7, 8 ya. Nah, ini juga sama ya, A tambah B besar ya. Itu hasilnya akan seperti itu ya. 1 tambah 5, 2 tambah 6, 3 tambah 7, dan 4 tambah 8. Sama halnya juga untuk pengurangan ya. Jadi sekali lagi eksekusi penjumlahan dan pengurangan syaratnya dimensinya harus sama ya. Jadi kita coba berikan contoh ya, ketika dimensinya berbeda apakah bisa dieksekusi atau tidak ya. Satu, misalnya A sama dengan 1, 2, 3. Misalnya, ini tidak bisa. Dimensinya mismatch. Kita coba saya 3. Nah ya, ketika kita punya A tambah B gitu ya, jadi kita set A-nya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi baris 2, matriks dengan dimensi 2 kali 3 ya. 2 baris dan 3 kolom kita jumlahkan dengan B. B-nya itu adalah 2 baris dan 2 kolom ya. Nah ini tidak bisa dieksekusi. Jadi errornya itu adalah operator, kita gunakan operator penjumlahan. Tetapi dia non-conformant arguments ya. Operator 1 dimensi 2 kali 3, operan 2-nya punya dimensi 2 kali 2 gitu ya. Nah ini sekali lagi tidak bisa dieksekusi karena dimensi matriksnya berbeda ya. Jadi itu syarat penting yang perlu dicatat ya, terkait dengan penjumlahan dan pengurangan di vektor atau matriks ya. Sama halnya juga untuk A kurang B ya. Ini untuk pembuktian saja bahwa jika dimensi matriksnya itu berbeda, maka tidak bisa dieksekusi. Oke, sekarang kita masuk ke perkalian ya. Untuk perkalian atau pembagian dengan skalar ya, ini jadi nanti perkalian ini ada klasifikasinya ya. Yang pertama adalah perkalian dengan skalar. Apa itu skalar? Kita mengkalikan. Jadi perkalian dengan skalar itu adalah perkalian vektor atau matriks ya dengan konstanta gitu ya. Jadi perkaliannya vektor atau matriks dengan konstanta. Jadi kita misalnya punya nilai vektor A gitu ya, A1, A2, A3, kemudian kita punya suatu nilai konstanta tertentu K gitu ya. Nah, pada saat kita mengkalikan konstanta dengan vektor atau matriks gitu ya. Nah, ini sederhana ya. Perkaliannya itu adalah untuk setiap bilangan atau variabel yang terdapat di dalam vektor atau metrik tersebut dikalikan dengan konstanta yang sudah kita coba nanti set begitu ya. Jadi contohnya di sini K kali A ya cukup K kali A1 gitu ya pada baris pertama kolom pertama, K kali A2 pada baris pertama kolom kedua, dan K kali A3 untuk bilangan pada baris pertama kolom ketiga ya. Sama halnya juga dengan operator matriks ya. Jadi kalau matriks juga sama ya. Jadi cukup kalikan semua bilangan yang terdapat di dalam matriks tersebut dengan konstanta yang digunakan atau yang akan dieksekusi ya. Oke, contohnya seperti ini ya. Jadi kita punya misalnya A sama dengan 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita set nilai K sama dengan 2 ya. Lalu di sini perkalian skalar ya antara konstanta dan matriks ya. Jadi dia mengkalikan semua bilangan yang ada di dalam vektor tersebut dikalikan dengan konstanta yaitu 2 ya. 1 kali 2, 2 kali 2, 3 kali 2, dan 4 kali 2. Sama halnya juga dengan matriks ya. Jadi pada saat kita men-set matriks,
1, 2, 3, 4 ya, dikalikan dengan konstanta A kali A. Ya, dia juga akan mengalihkan semua bilangan yang terdapat metrik tersebut dengan konstanta ya. Oke, lalu kita lakukan perkalian vektor dan matriks. Nah, syaratnya itu apa kalau perkalian vektor dan matriks? Ada yang masih ingat? Ya, syaratnya ini yang saya tuliskan ya. Ini lupa saya hide ya. Jadi syaratnya jumlah elemen harus sama. Ya. Apa maksud jumlah elemen harus sama? Jumlah elemennya harus sama. Berarti jumlah elemen yang akan kita kalikan itu harus sama gitu ya. Jadi di dalam di dalam matriks tersebut ya, atau contohnya di dalam vektor gitu ya, jumlah elemennya di sini ada berapa? Ada 3 ya, ada A1, A2, A3 ya. Kita kalikan dengan vektor B. Vektor B elemennya ada berapa? Ada 3 ya. Jadi yang pertama syaratnya jumlah elemennya harus sama ya. Kemudian syarat yang kedua yang wajib dipenuhi juga adalah jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Ya. Jadi dalam hal ini jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom. Jadi maksudnya ini adalah ketika kita punya, kita langsung contohkan di sini ya. Ketika kita punya nilai vektor A sama dengan 3 kali 1 gitu ya. Vektor B-nya berapa di sini? 1 kali 3 ya. Ya betul. Kebalik ya. Ini harusnya 1 kali 3 ya. Ini adalah 3 kali 1 ya. Oke. Nah, untuk perkalian vektor yang dimaksud dengan jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom adalah di posisi ini ya. Jumlah baris pada vektor kedua gitu ya yang kita kalikan harus sama dengan jumlah baris pada vektor pertama yang kita kalikan ya. Jadi dalam hal ini saya tuliskan di sini ya sebentar. Jumlah kolom pada vektor A sama dengan gitu ya jumlah baris pada vektor B ya. Jadi ininya harus sama nih ya. Jumlah kolom pada vektor A harus sama dengan jumlah baris pada vektor B ya. Nah, oleh karena itu di sini nanti hasilnya ada berapa bilangan. Nah, ini yang harus hati-hati ya, agak tricky di sini ya. Jadi jumlahnya itu nanti akan ada hanya satu bilangan gitu ya. Jadi cara mudahnya ya, biasanya saya menggunakan trik yang cepat ya. Jadi ketika kita punya vektor 1 kali 3 dikalikan 3 kali 1, maka hasilnya adalah 1 kali 1 gitu ya. Jadi cukup dicoret aja ininya ya. Kalau cara cepat saya begitu ya. Jadi nanti hasilnya 1 dikali 1 gitu ya. Berarti hanya ada satu bilangan. Jadi dalam hal ini untuk eksekusi perkalian vektor ya adalah A kali B di sini A1 kali B1 ya. A1 kali B1 ditambah A2 kali B2 ya. A2 kali ditambah A3 kali B3 ya. Jadi hasilnya hanya ada satu bilangan gitu ya sebagai output perkalian vektor 1 kali 3 dikalikan 3 kali 1 ya. Nah, sama halnya juga untuk matriks ya. Matriks di sini kebetulan matriksnya matriks persegi, jadi mudah ya. 2 kali 2 dikalikan 2 kali 2. Tadi syaratnya apa? Jumlah baris pada matriks yang pertama harus sama dengan jumlah kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua ya. Ini udah sama nih 2 kali 2 ya. 2 dan 2 gitu ya. Maka kita coret tadi ya cara-cara cepatnya ya untuk mengetahui seberapa banyak output yang nantinya akan dihasilkan. Outputnya berapa? 2 kali 2 gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengeksekusinya gitu ya. Nah, ini perkalian matriks, sorry ya, ini harusnya kali, bukan tambah. Nah, perkalian matriks itu kan adalah perkalian baris dan kolom ya, harus hati-hati ya. Jadi A11 dikalikan dengan B11 ditambah A12 dikalikan B21. Ya. Itu adalah untuk bilangan pada baris pertama, kolom pertama. Nah, kemudian untuk baris kedua, kolom pertama apa? Baris kedua pada matriks A dikalikan dengan mana? Baris pertama ya, tetap ya. Baris pertama dengan,
kolom pertama pada matriks B, begitu ya. Jadi baris kedua pada matriks A dikalikan kolom pertama pada matriks B. Ya. Jadi A21 dikalikan dengan B11 ditambah A22 dikali B21. Ya. Oke, sama halnya juga untuk kolom yang kedua ya. Kalau kolom yang kedua berarti kita kalikan dengan kolom kedua pada matriks B ya. Jadi baris pertama pada kolom A dikalikan dengan kolom kedua pada matriks B begitu ya. Jadi A11 tambah B12 ditambah dikali B12 ditambah A12 kali B22. Sama halnya juga untuk bilangan pada baris kedua kolom kedua ya. Jadi perkalian antara baris kedua matriks A dikalikan dengan kolom kedua matriks B. Ya. A21 tambah B12 ditambah A22 kali B2. Ini sepertinya sudah pernah dipelajari ya di kalkulus, tapi saya coba untuk mengingatkan saja untuk perkalian metrik. Atau mungkin di SMA juga pernah dipelajari begitu ya secara singkat ya. Jadi ini saya coba untuk mengingatkan atau merefresh ya. Oke, kita sekarang coba eksekusi ya. Oke, kita masuk ke perkalian ya. Jadi kita punya di sini vektor A sama dengan 1, 2, 3. Kita punya B sama dengan 3, 2, 1. Kemudian kita A dikali B ya. Kenapa ini tidak bisa berjalan nih? Tidak bisa dieksekusi? Ada yang bisa menjawab tidak? Saya punya vektor A 1, 2, 3, B 3, 2, 1. Kenapa ada pesan error di sini? Tadi syaratnya apa untuk perkalian vektor atau matriks ini? Sekali lagi. Jumlah elemennya harus sama, Pak. Oke, jumlah elemennya sudah sama di sini ya. Ada 3 elemen nih masing-masing. Tapi syarat yang kedua terpenuhi atau tidak? Kolom sama barisnya beda, Pak. Oke, good. Kolom sama barisnya itu beda ya. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini, ya, ini kan A-nya kita set 1 kali 3 ya. 1 baris dan 3 kolom ya. Di B-nya juga sama, 1 baris, 3 kolom. Jadi kenapa tidak bisa dieksekusi? Karena apa di sini? Tadi kan syaratnya adalah kolom pada vektor atau matriks A harus sama dengan baris kan ya. Ini harus sama dengan ini kan ya. Ini kan beda gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan nih di B ini supaya bisa dieksekusi? B-nya ditranspos dulu, Pak. Good. Ya, Gus ya. Jadi B-nya harus ditranspos tadi ya. Makanya di sini ada A kali B transpos. Jadi transpos tadi untuk men-switch kan ya. Untuk mengubah yang semulanya dalam baris yang sama menjadi dalam bentuk kolom yang sama. Ya. Jadi kita bisa menggunakan perintah A dikali B transpos ya. Ini baru keluar ya. Angkanya sama dengan 10 tadi ya. Karena dia 1 kali 3 dikali 3 kali 1 gitu ya. Kali 3 kali 1. Sekali lagi hasilnya adalah 1 kali 1. Jadi hanya ada satu bilangan nanti sebagai output ya. Ini sudah sesuai ya. Sama dengan 10. Ya, karena perkaliannya apa? 1 dikali 3 ditambah 2 kali 2 ditambah 3 kali 1. Ya, 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 10. Ya. Oke, atau cara lainnya seperti apa? Ya kita langsung buat saja gitu ya. B-nya itu adalah vektor kolom gitu ya. Vektor 3 kali 1. Gimana cara membuat vektor kolom? Ya kita tidak menggunakan spasi, tapi kita gunakan titik koma gitu ya untuk memisahkan angka-angkanya. Jadi A-nya 1, 2, 3 ya. B-nya kita set 3 titik koma 3 titik koma 2 titik koma 1. Jadi supaya dia berada
vektornya itu adalah vektor kolom gitu ya. Jadi kita gunakan tanda titik koma karena titik koma tadi sekali lagi adalah untuk memisahkan bilangan dengan baris yang berbeda begitu ya. Jadi kalau seperti ini sudah bisa langsung nih A kali B gitu ya, hasilnya akan sama 10 gitu ya, karena kita sudah membuat dimensi vektornya itu adalah menjadi 1 kali 3 dikali 3 kali 1 ya, tanpa harus melakukan proses transpos ya. Jadi ada dua cara ya. Yang pertama kita bisa menggunakan keduanya vektor baris ya, 1 kali 3, tetapi pada saat mengeksekusi perkaliannya kita harus transpos vektor B, atau kita bisa men-set langsung vektor B dalam bentuk vektor kolom gitu ya, sehingga nanti pada saat mengeksekusi formulanya adalah A dikali B ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Semoga bisa diikuti ya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, good. Sekarang kita masuk ke contoh yang matriks ya. Nah, di sini yang matriks, saya hapus annotate-nya dulu. Oke, di sini yang matriks tadi ya, ada matriks 1, 2, 3, 4, berarti di sini 2,2 ya. 2 baris dan 2 kolom begitu ya, sama 2,2 ya. Jadi sekali lagi pada saat kita mengkalikan matriks 2 kali 2 dan 2 kali 2, maka hasilnya adalah matriks 2 kali 2 ya. Ya, jadi ada 2 baris dan 2 kolom begitu ya. Kalau misalnya saya mengalikan matriks berapa? 3 kali 2 gitu ya. 3 kali 2 dan 2 kali 3, hasilnya berapa? Hasilnya akan ada berapa bilangan kira-kira? Outputnya berapa? Berapa kali berapa di sini? Tiga kali tiga, Pak. Ya, jadi ini tinggal dicoret tadi ya, sekali lagi ya. Jadi outputnya nanti akan ada 3 kali 3 ya. Oke, sekarang kita coba dulu ya yang 2 kali 2 di sini ya. 1, 2, 3, 4 dan 3, 2, 1, 2 ya dalam bilangannya ya. Oke, kita coba set A besar begitu ya. Jadi untuk membedakan dari apa vektor kita gunakan kapital ya untuk matriks ya. 1, 2, 3, 4 B 3, 2, 1, 2. Oke, ini bisa langsung dikalikan ya. A dikalikan dengan B. 5, 6, 13, 14. Nah, kalau A dikalikan dengan transpos B hasilnya sama atau beda? Kira-kira. Beda, Pak. Beda ya, karena kan tadi kita mengubah posisinya gitu ya. Jadi kalau misalnya B-nya 3, 2, 1, 2, maka transposnya jadi berapa? Jadi 3, 1, 2, 2 gitu ya. Kalau misalnya posisinya beda, maka hasilnya juga akan beda gitu ya. Karena bilangannya kita switch yang semula pada baris yang sama menjadi pada kolom yang sama ya. Oke ya, sudah paham ya semuanya ya. Untuk perkalian vektor dan matriks ya. Oke, sekarang kita masuk ke pemangkatan ya. Jadi pemangkatan di sini juga ada 2 tipe ya. Pemangkatan yang sifatnya itu adalah pemangkatan matriks ya. Jadi syaratnya itu apa? Matriks A harus matriks bujur sangkar ya. Jadi ini adalah maksudnya matriks bujur sangkar, sekali lagi jumlah baris sama dengan jumlah kolom ya. Jadi bisa itu 2 kali 2 atau 3 kali 3 gitu ya, atau 4 kali 4 dan seterusnya. Jadi syarat untuk pemangkatan matriks ya sekali lagi adalah jumlah baris harus sama dengan jumlah kolom.
Nanti dalam hal ini perkaliannya adalah perkalian matriks ya. Jadi A kuadrat itu kan sama dengan A kali A begitu ya. Maka perkaliannya adalah nanti akan mengikuti kaidah perkalian matriks ya, bukan kaidah perkalian skalar sekali lagi ya, karena dia kan sifatnya kuadrat. Jadi bedakan antara A kuadrat gitu ya dengan 2A gitu ya. Jadi ini tidak sama gitu ya. Kalau 2A kita menggunakan konsep apa? Perkalian skalar sekali lagi ya, karena di sini adalah 2 ada konstantanya ya, ada konstantanya itu 2 dikalikan dengan matriks A ya. Beda halnya dengan A kuadrat. Kalau A kuadrat sama dengan A kali A gitu ya. Jadi perkalian antar matriks. Oke, kita masuk contoh di sini ya. Kita coba eksekusi saja langsung. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Ini sudah sama ya, tinggal kita A kuadratkan saja di sini ya. A kuadrat. Maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, tetapi ada juga pemangkatan yang sifatnya juga dia pemangkatan elemen gitu ya. Apa itu pemangkatan elemen? Jadi pangkatnya itu adalah untuk setiap elemen yang berada di dalam matriks tersebut. Jadi contohnya adalah seperti ini ya. Jadi misalnya saya punya A tadi 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, tadi ya kalau ada pemangkatan matriks ya, pemangkatan matriks. Kalau pemangkatan matriks tadi ya, misalnya ini kita punya A sama dengan ini ya. Jadi berarti dia A kuadrat ya, sama dengan A kali A. Maka dia perkalian matriks ya. Ada juga yang pemangkatan elemen. Pemangkatan elemen. Jadi maksudnya adalah dia memangkatkan elemen-elemen yang ada di sini gitu ya. Kalau yang A kuadrat ini tadi kan hasilnya adalah apa? Kita langsung nyontek aja ya supaya cepat. 7, 10, 15, 22 ya. Ini adalah pemangkatan matriks 7, 10, 15, 22. Nah, kalau pemangkatan elemen hasilnya itu apa? Jadi maksudnya pemangkatan elemen itu adalah kita memangkatkan setiap elemen gitu ya. Jadi misalnya dikuadratkan elemen-elemen yang berada di dalam matriks tersebut. Di sini adalah 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat gitu ya. Jadi hasil akhirnya itu adalah 1, 4, 9, 16 gitu ya. Nah, di sini harus hati-hati gitu ya. Eksekusinya ya. Kalau misalnya A kuadrat, itu kan kita menggunakan tanda ini ya. Tanda apa? Kutip gitu ya. Jadi shift shift di angka 6 ya. Shift di angka 6. Nah, kalau misalnya pemangkatan elemen, ini harus ada tambahan tanda titik ya. Tanda titik baru pangkat 2 gitu. Kita coba ya. A titik pangkat 2. Nah, ya hasilnya 1, 4, 9, 16. Ya. Jadi sekali lagi harus dibedakan ya. Kalau misalnya pemangkatan matriks, dia adalah perkalian matriks. Kalau dia pemangkatan elemen, maka yang dipangkatkan langsung adalah setiap elemen yang ada di matriks tersebut. Ya, dengan pangkat yang kita set di sini ya. Tergantung ya. Kalau A kuadrat ya berarti semua elemen yang ada di dalam matriks tersebut ya dipangkatkan 2 gitu ya. Nah, kalau di sini A pangkat 3 ya ini akan lebih ekstrim lagi nanti ya. Perkaliannya A kali A kali A gitu ya. Perkalian matriksnya nanti 2 kali gitu ya. Jadi A kali A dulu yang di awal gitu ya, baru nanti hasil dari ini dikalikan lagi dengan matriks A gitu. Nah, kalau yang A elemen pangkat 3 gitu ya, maka ini cukup dipangkat 3-kan gitu ya untuk setiap matriks. Oke ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami ya untuk pemangkatan? Silahkan jika ada yang mau bertanya.
Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya lanjut ya. Oke, saya lanjut ke operator lain. Di sini ada operator elemental, inversi matriks bujur sangkar, dan pembagian kanan dan kiri. Ya. Ini sepertinya tadi yang saya sempat bahas ya. Jadi kalau misalnya perkalian elemen operator elemental, kita tambahkan tanda titik ya. Jadi itu baik perkalian, kemudian baik itu apa, pemangkatan tadi ya, itu bisa menggunakan tanda titik ya untuk apa, proses operasinya begitu ya. Nah, ini harus kita bedakan nanti ya. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya perkalian antar elemen begitu ya. Apa yang membedakan nih perkalian elemen dan perkalian matriks? Coba. Apa yang membedakan perkalian ya? Berarti di perkalian itu totalnya ada 3 ya. Tadi ada apa? Ada skalar, ada perkalian matriks ya. Ada perkalian elemen. Kalau skalar ini tadi apa? Nggak ada syarat ya. Karena skalar itu kan dikalikan dengan konstanta ya di sini. Jadi mengalihkan vektor atau matriks dengan konstanta begitu. Kalau matriks tadi syaratnya ada 2 ya. Jumlah elemennya harus sama antara kedua matriks yang dikalikan, dan jumlah kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua atau vektor yang kedua. Ya. Nah, kalau elemen ini syaratnya apa? Ada syaratnya tidak? Kalau lihat dari ilustrasi kode MATLAB atau Octave yang ada di gambar ini, kira-kira syaratnya apa? Ukuran matriksnya harus sama, Pak? Good. Ya, ukuran matriksnya harus sama. Betul ya? Jadi ukuran matriks dan elemennya harus sama gitu. Ya. Di sini ukuran matriks. Ini sama halnya dengan pembagian dan pengurangan dan penjumlahan sebenarnya ya. Jadi ukuran dimensi sama. Kalau ukuran dimensi sama, konsekuensinya apa? Ya elemennya sama gitu. Jadi sebenarnya hanya satu syarat lah ini ya. Syarat yang pertama kalau dalam perkalian matriks ya. Jadi elemennya sama, ukuran dimensi matriks atau vektornya sama. Jadi di sini 1 kali 3 dan 1 kali 3 ya. Kalau misalnya yang di vektor contoh di sini. Sama halnya juga untuk yang matriks ya. Di sini kebetulan matriksnya persegi ya. Jadi 2 kali 2 dan 2 kali 2. Nah, jadi perkaliannya bagaimana kalau elemen? Ya sama kayak penjumlahan begitu ya. Jadi elemen pada baris pertama kolom pertama dikalikan dengan elemen pada baris pertama kolom pertama di matriks atau vektor B gitu ya. Ini dikali ini kali ini, dan ini kali ini. Jadi perkaliannya itu adalah antar elemen pada baris dan kolom yang sama. Ya. 1 kali 4, 2 kali 5, dan 3 kali 6. Ya. Dan catatan lainnya adalah sama seperti penjumlah dan pengurangan, dimensi matriks atau vektornya pasti akan sama, begitu ya. Jadi kalau misalnya kita mengkalikan elemen pada vektor 1 kali 3 dan 1 kali 3, pasti hasilnya 1 kali 3. Ya. Ini kan 1 kali 3 juga ya, 1 baris dan 3 kolom. Beda halnya tadi dengan perkalian matriks ya. Kalau matriks kan tadi kita dengan menutup lah gitu ya, menutup kolom yang di matriks pertama dan baris di matriks yang kedua. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah pangkat ya, tadi yang sudah saya jelaskan ya. Elemen, pemangkatan elemen gitu ya. Jadi pemangkatan elemen seperti yang saya jelaskan tadi, setiap elemen yang ada dalam vektor atau matriks tersebut dipangkatkan dengan angka yang kita set ya. Jadi misalnya di sini elemen vektor A dipangkatkan 2 ya. Pangkat elemen 2 gitu ya. Maka yang dipangkatkan langsung di elemennya ya. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat. Maka hasilnya 1, 4, 9.
Oke, kemudian pembagian, meskipun kita belum bahas tadi ya, pembagian akan di slide selanjutnya, tapi ini pembagian elemen ya. Jadi pembagian elemen hampir sama ya tadi ya, dengan konsep perkalian. Misalnya B dibagi dengan A begitu ya, maka di sini 4 bagi 1, 5 bagi 2, 6 bagi 3 gitu ya. Asalkan sekali lagi kita menggunakan tanda titik ya, sekali lagi ya. Yang perlu dicatat adalah untuk pembagian, perkalian, elemen, atau pemangkatan elemen, kita gunakan tanda titik ya, sebelum operator aritmatiknya. Begitu ya. Jadi sebelum operator perkalian, sebelum operator pemangkatan, sebelum operator pembagian. Ya. Kita harus tambahkan tanda titik. Oke, sama halnya juga dengan matriks ya. Jadi tidak jauh berbeda begitu ya, asalkan tadi syaratnya untuk perkalian, pembagian, dan pemangkatan matriks ya. Terutama untuk perkalian ya, itu jumlah dimensinya, dimensi matriksnya itu harus sama. Kalau untuk pemangkatan matriks itu tidak ada syarat utama begitu ya, karena kan kita cukup memangkatkan elemen di matriks tersebut dengan angka tadi ya. Jadi tidak ada syarat terkait dengan dimensi matriks atau vektor kalau untuk pemangkatan. Ya. Kalau untuk pembagian, nah ini sama dengan perkalian, harus sama dimensinya ya. Jadi perkalian dan pembagian ukuran dimensi vektor matriksnya harus sama ya. Dan merepresentasikan jumlah elemennya sama. Oke, saya lanjut ya. Nah, ini adalah inverse sekarang ya. Ada yang masih ingat inverse itu bagaimana cara menghitungnya? Misalnya saya sederhananya punya 2 kali 2 aja ya. Kalau untuk inverse ini syaratnya adalah harus matriks persegi ya. Syarat inverse matrix. Jadi inverse. Dan ini hanya bisa dilakukan pada matriks, tidak bisa dilakukan pada vektor ya. Inverse matrix ini syaratnya harus matriks bujur sangkar ya, atau persegi atau square matrix, di mana jumlah baris sama dengan jumlah kolom. Jadi contoh sederhananya saya pakai yang 2 kali 2 dulu ya. Untuk matriks 2 kali 2, misalnya saya punya di sini A sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan inverse matrix? Ada yang masih ingat? Rumusnya apa? Apakah sudah pernah belajar di kalkulus mungkin ya untuk inverse ini? Pak harus mencari determinannya dulu kalau Good. tulisan. Cari determinan ya. Jadi rumusnya ada yang masih ingat nggak apa? Kan di sini 1 per determinan ya. Determinan A. Nah, rumus determinan tuh seperti apa? Ada yang masih ingat? Determinan A sama dengan AD kurang BC. AD kurang BC. Mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Kalau dari matriks ini kira-kira hasilnya berapa? Jadi tadi kita punya apa? Ingin pakai simbol ya, A, B, C, D gitu ya. Berarti di sini determinan A, AD kurang BC ya. Berarti berapa hasilnya? Kalau Minus 2. dua ya, karena kita punya 1 kali 4 dikurangi 3 kali 2 ya. Berarti minus 2. Nah, sekarang untuk A inverse ini ada yang kita sebut sebagai adjoint gitu ya, adjoint of A gitu ya. Nah, ini ada perubahan di komposisi bilangan pada matriks tersebut ya. Ada yang masih ingat nggak? Jadi seperti apa komposisinya ketika kita A inverse ini? Menukar elemen pada diagonal utamanya, Pak. Oke. Jadi D menjadi A, Hmm. terus menambahkan tanda negatif pada elemen lain. Jadi negatif C dan negatif B. Good ya. Jadi kita men-switch ini ya. Pada inverse itu kita switch diagonal utamanya ya. Jadi menjadi DA ya.
Dan ini menjadi minus B minus C. Oke. Jadi kalau misalnya kita punya 1, 2, 3, 4 di sini, berarti di sini jadi 4, 1 gitu ya. Ini tambahkan tanda minus. Ya, berarti nanti A inverse-nya itu akan sama dengan apa? 1 per minus 2 gitu ya. Dikalikan dengan 4 minus 2 minus 3, 1. Ya, ini perkalian apa kalau ini? Perkalian skalar gitu ya. Karena minus setengah di sini sebagai konstanta. Jadi perkaliannya langsung ke setiap elemen yang ada di dalam matriks ya. Maka hasilnya adalah sama dengan minus 2, 1, ya, 3/2, dan minus setengah. Oke ya, gitu ya. Jadi kita coba buktikan nih, bener nggak perhitungannya kalau dengan menggunakan oktav seperti itu ya. Jadi kita punya A sama dengan 1, 2. Ya. Nah, kalau inverse, eh, instruksinya atau sinteksnya itu INV ya. INV dari A gitu ya, dari matriks atau variabel yang kita set sebagai matriks. Nah, kita punya minus 2, 1, 1,5, dan minus setengah ya. Minus 2, 1, 1,5, minus setengah. Betul ya? Jadi sesuai dengan perhitungan manual yang kita lakukan. Oke, nah di sini kita bisa men-save banyak waktu ya. Jadi kalau misalnya kita menggunakan perhitungan manual kan harus cari determinan dulu gitu ya, kemudian ini men-switch angkanya, kemudian melakukan operator perkalian skalar gitu ya. Operasi perkalian skalar itu kan butuh waktu setidaknya 1 menit, mungkin ya 1 sampai 2 menit gitu ya untuk melakukan hal tersebut. Untuk sekali lagi matriks 2x2 gitu ya, yang masih sangat sederhana ya. Kita butuh mungkin 1 sampai 2 menit untuk menghitung A inverse-nya ya. Nah, sedangkan dengan menggunakan Octave atau MATLAB atau perangkat lunak lain gitu ya, ini mungkin dalam hitungan detik ya. Misalkan kita set variabelnya sesuai, lalu kita tinggal menggunakan operator atau perintah INV dari matriks tersebut ya, dalam hitungan detik sudah keluar hasil. Nah, ini kalau matriksnya 3x3 seperti apa? Nah, ini lebih sulit lagi begitu ya. Kalau matriks 3x3 kan kita harus pecah per sub 2x2 gitu ya. Nah, ini lama begitu ya prosesnya ya. Jadi kalau misalnya mungkin bisa 5 sampai 10 menit untuk menghitungnya gitu ya. Jadi makanya dengan menggunakan perangkat lunak ini akan men-save banyak waktu gitu ya. Oke, untuk inverse ini ada pertanyaan dulu. Bisa diikuti semuanya. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, good ya. Sekarang saya lanjut ke pembagian ya. Operasi pembagian. Atasnya itu nggak kelihatan ya. Bisa di hide floating meeting controls. Oh, oke. Maaf dari tadi terhalang sepertinya bagian atasnya ya. Oke ya, jadi yang selanjutnya adalah pembagian ya di sini ya. Jadi pembagian kanan. Jadi untuk pembagian ini ada 3 ya. Klasifikasinya itu ada 3. Pembagi. Jadi ada pembagian elemen tadi ya yang sudah kita bahas. Ada pembagian kanan, ada pembagian kiri gitu. Nah, untuk pembagian kanan, jadi pembagian kanan itu kita menggunakan tanda yang biasa kita gunakan ya di sini ya. Pembagian kanan itu adalah tanda slash gitu ya. Slash yang kita biasa gunakan. Ya. Jadi operasi pembagian kanan itu dapat diterjemahkan sebagai berikut ya. Jadi B dikalikan inverse A begitu ya. Jadi kalau dalam hal ini saya ingin mengeksekusi B per A gitu ya. Jadi B per A itu akan sama dengan B dikalikan dengan inverse A. Ini sorry ya, ini harusnya B kecil.
Jadi intinya yang ada di bagian bawah, kan A itu di bagian bawah ya. Ya supaya mudahnya lah gitu ya. Ketika kita punya B, pembagian kanan A ya, maka yang di bagian bawah atau di numerator gitu ya, itu akan diinverskan gitu ya. Sehingga nanti operasinya itu adalah B kali inverse A. Ya. Sehingga dalam hal ini syaratnya itu apa? Untuk pembagian kanan ini begitu ya. Maka A di sini harus mengikuti kaidah apa? Square matrix begitu ya. Karena kan tadi yang diinverskan hanya bisa matrix matriks segitiga, matriks persegi ya, maaf, matriks persegi kan ya, matriks bujur sangkar ya. Jadi sehingga yang di bagian bawah atau di numerator di sini gitu ya, atau pembaginya itu harus sama dengan square matrix syaratnya begitu ya. Sehingga nanti bisa dieksekusi. Kita coba ya, kita coba untuk eksekusi. Kita punya tadi apa? A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Kita punya B 8, 22. B. Oh, dia ditranspos ternyata ya di sini ya. Sorry, sorry. Ini ada transpos. Berarti B transpos dibagi dengan A. Hmm. Nah, oh, ini sama. Nah, ini kenapa hasilnya 010 ya? Saya coba pelajari dulu ya. Sambil coba dicari juga ya, kenapa hasil di sini bisa 0, 1, dan 0 ya. Coba bisa dibantu untuk dicek gitu ya. Karena saya di sini coba untuk set A-nya itu sudah sesuai ya, 1, 2, 3, 6, 7, 8, 1 ya. Kemudian B-nya di sini dia pakai ini ada B sebentar ya. Bedanya apa? 8, 20, 24 ya. Oke, nanti mungkin saya coba cross check lagi ya, tetapi ini sebenarnya tidak bisa di-run ya. Tapi yang ingin saya tekankan di sini untuk pembagian kanan ya, itu adalah karena kita sifatnya itu adalah perkalian ya sebenarnya ya. Perkalian antara matriks B atau vektor B dengan inverse dari A gitu ya. Maka syarat perkalian matriks ini harus dipenuhi ya. Jadi di sini adalah syarat perkalian matriks ya. Meskipun dalam hal ini kan kita konsepnya pembagian ya. Tetapi karena di sini B pembagian kanan A gitu ya, atau B/A itu sama dengan B kali inverse A ya. Jadi syarat perkalian matriks harus dipenuhi ya. Syarat perkalian matriks tadi apa? Dari segi terutama dalam apa? Dalam jumlah baris tadi ya, jumlah kolom pada jumlah kolom matriks B sama dengan jumlah baris matriks A ya.
jumlah baris. Ya, maka di sini kan kita punya tadi apa? 1 kali 3 ya. 1 kali 3 dikalikan dengan matriks 3 kali 3 ya. Maka hasilnya adalah 1 kali 3 ya. Ini kan sudah sesuai ya. Hasilnya adalah 1 kali 3 ya. 14,3 minus 3,3 dan 1. Oke ya, seperti itu ya. Jadi cara cara mudahnya adalah yang pertama tadi ya, dari segi pembagian kanan matriks ini adalah kita analogikan dengan perkalian antara matriks dengan inverse dari pembaginya begitu ya. Sehingga sekali lagi syarat perkalian matriks di mana jumlah kolom pada matriks B di sini harus sama dengan jumlah baris pada matriks A ya. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan hasil yang diperkirakan gitu ya. Jadi dalam hal ini hasilnya sekali lagi adalah vektor baris ya, yang terdiri atas 1 baris dan 3 kolom. Kalau mau dibuktikan secara manual juga boleh ya. Jadi kalian lakukan dulu inverse A gitu ya. Tapi ini inverse 3 kali 3 ya, sepertinya agak sulit ya. Tapi nanti bisa dicoba begitu ya. Kalau misalnya ingin membuktikan apakah jawaban ini sudah sesuai ya, sudah tepat ya, bisa dicoba dilakukan secara manual. Oke, kemudian ada pembagian kiri.
Halo, terdengar suara saya? Maaf ya, seperti saya terputus ya. Halo. Iya, Pak. Oke, Pak. Terdengar, Pak. bentar ya. Saya coba lanjutkan lagi sebentar. Tadi sudah sampai sini ya. Tadi saya sudah menjelaskan sampai mana? Boleh dikonfirmasi? Sudah sampai sini belum? Sudah, Pak. Oke. Pertanyaan saya sekarang, kenapa B kali inverse A itu bisa berhasil, sedangkan inverse A kali B itu tidak berhasil? Karena apa? Kembali lagi ke syarat perkalian ya. Syarat perkalian matriks atau vektor. Ya. Kalau B kali inverse A, saya coba. Ya. Kalau B kali inverse A tadi apa? B-nya itu kan kita punya vektor baris ya. 1 kali 3 ya. Inverse A tadi berapa? 3 kali 3 kan ya? Karena kita punya matriks persegi 3 kali 3. Nah, ini bisa dihasilkan gitu ya. Hasilnya seperti ini. Menghasilkan vektor baris ya hasilnya ya. 1 kali 3. Nah, sedangkan inverse A kali B ini kan dibalik berarti ya. 3 kali 3 dikali 1 kali 3 gitu. Ya. Ini tidak bisa dieksekusi. Kenapa? Karena jumlah kolom di sini tidak sama, jumlah baris di sini tidak sama dengan jumlah kolom gitu ya. Berarti apa yang harus dilakukan? Ya ini ditranspos. Kalau misalnya mau dieksekusi gitu ya. Perlu ada transpos. Jadi 3 kali 1 sehingga nanti hasilnya menjadi 3 kali 1 juga. Ya. Jadi oleh karena itu perintah di sini tadi ya, perintah di sini kita lakukan proses transposisi ya. B-nya kita transpos begitu. Ya. Jadi untuk sekali lagi operasi pembagian kiri ini kebalikan ya, inverse A dikalikan dengan B ya. Kalau operasi pembagian kanan untuk coba deh lihat. Ya. Jadi untuk B slash A gitu ya, itu sama dengan B kali inverse A ya. Sedangkan di sini A pembagian kiri B gitu ya, itu akan sama dengan inverse A dikalikan dengan B. Ya. Jadi ini adalah untuk A slash B ya. Ini adalah B slash A. Backslash ya kalau ini ya. A backslash B sama dengan inverse A kali B ya. Sedangkan ini adalah B slash A ya. B kali inverse A. Nah ini hasilnya nggak sama sekali lagi ya. Nggak akan sama ya. Jadi perlu ada tadi operasi transposisi gitu ya. B-nya kita transposisikan supaya jumlah dari barisnya sama dengan jumlah kolom dari matriks A gitu. Ya. Nah, ini biasanya kita gunakan gitu ya. Jadi kita coba eksekusi dulu ya. Jadi dalam hal ini kita punya X ya. X sama dengan A, B. B transpose. Oke, kita punya 1, 2, 1 ya. 1, 2, 1 ya, hasilnya. Nah, kalau misalnya kita ingin validasi apakah hasilnya sudah betul gitu ya. Kita misalnya punya di sini kan AX sama dengan B lah gitu ya. Nah, biasanya pendekatan pembagian kiri ini kita gunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Ya. Jadi kan kalau di sistem persamaan linear biasanya kita menemukan bentuk seperti ini ya. A dikali X sama dengan B, kita mau mencari nilai X-nya begitu ya, sebagai variabel yang akan kita cari. A-nya itu kan biasanya koefisien, B-nya itu adalah konstan. Gitu ya.
Jadi kita mau mencari nilai X-nya. Nah, biasanya kan nilai X ini bisa kita dapatkan dengan melakukan misalnya substitusi sama eliminasi sederhana ya, metode eliminasi atau substitusi. Nah, kita bisa menggunakan pendekatan pembagian kiri untuk bisa mendapatkan nilai X ya, di mana X tadi sama dengan A backslash B gitu. Ya. Nah, kalau mau mengkonfirmasi apakah perhitungannya sudah tepat ya kita bisa validasi ya. A dikalikan dengan X itu sama dengan B atau tidak gitu ya. Ini sudah sesuai ya. Hasil B-nya 8, 20, 24 gitu ya. Yang kita dapatkan juga 8, 22. Jadi kalau misalnya kita punya contohnya ya, kita punya misalnya persamaan linear lah gitu ya. X1 tambah 2X2 sama dengan 5 gitu misalnya. Terus kita punya di sini 2X1 tambah 3X2 sama dengan 6. Nah, kira-kira bagaimana cara kita menyelesaikan persamaan ini sehingga kita bisa mendapatkan nilai X1, X2 dengan menggunakan oktav? Kira-kira ada yang bisa tidak? Saya punya persamaan sederhana gitu ya, dua persamaan, ini kita sebut persamaan linear ya. Persamaan linear atau sistem persamaan linear yang terdiri atas dua persamaan linear ya. Kita ingin mencari nilai X1 dan X2. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah apa? Kita harus, ini kan bentuknya masih dalam persamaan linear begitu ya. Kita harus yang pertama adalah lakukan transformasi. Transformasi ke dalam bentuk matriks ya. Karena kan yang bisa dieksekusi sekali lagi di dalam MATLAB atau Octave itu adalah kita harus bisa mentranslasikan begitu ya sistem persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. Nah, bagaimana caranya membuat matriks berdasarkan persamaan linear ini? Ada yang bisa? Akan ada berapa matriks dan vektor kira-kira? Kan ada 3 ya. Jadi yang A tadi kan saya punya A, punya X, punya B gitu ya. Berarti kan A ini adalah koefisien dari X-nya, B, X ini adalah variabelnya, yaitu X1 dan X2 ya, B ini adalah konstantanya. Berarti saya punya seperti ini kan ya. Sama dengan ini gitu. Nah, kira-kira untuk matriks A ini dimensinya berapa kali berapa, untuk B ini berapa kali berapa, untuk X ini berapa kali berapa, untuk B ini berapa kali berapa. Ada yang bisa menjawab atau memberikan pendapat? Yang A 2 kali 2, Pak. Good, 2 kali 2 ya. Yang X, 1 kali 2. good, 1 kali 2. Yang B, 1 kali 2 juga, Pak. good, ya, 1 kali 2 cukup. Bukan 1 kali 2 dong, 2 kali 1 ya harusnya. Oh iya, Pak. 1 ya, 2 kali 1. Ya. Oke. Nah, berarti di A ini apa tadi ya yang saya bilang? Ini adalah koefisien sekali lagi ya. Jadi mudahnya itu ya kalian tinggal buat kotak aja di sini nih. Ya. Mudahnya ya. Ini cara cepat lah gitu. Ini kan koefisiennya 1 ya kalau X1 ya. Berarti kita cukup menyimpan koefisien-koefisien ini ke dalam matriks ya. 1, 2, 2 dan 3 gitu. Ya. Jadi 1, 2, 2, 3 ya. Kemudian di sini kita punya apa? X1 dan X2. Ya. Di sini kita punya apa? 5 dan 6. Oke ya, seperti itu ya. Nah, yang ingin kita cari adalah nilai X1 dan X2 kan ya. Nah, ini bisa kita dapatkan dengan tadi pendekatannya X sama dengan A backslash B. Nah, sehingga kita yang perlu dimasukkan ke dalam oktav apa? Ya matriks ini, matriks A dan matriks yang vektor B gitu ya. Vektor kolom B gitu ya. Matriks A-nya berapa? 1, 2, 2, 3. Vektor B-nya berapa? 5 dan 6 gitu ya. Coba ya kita masukkan A sama dengan 1, 2, 2, 3 ya. Kemudian B-nya sama dengan 5, 6 gitu ya.
A backslash B. Dapat ya, -3 dan 4. Ya, seperti itu ya. Ini sebagai contoh saja yang nantinya kalian bisa mengaplikasikan begitu ya, mengaplikasikan konsep ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, biasanya ini dipakai umumnya gitu ya di konsep neraca massa dan energi ya. Nanti kalian di NME akan banyak sekali menyusun gitu ya sistem persamaan linear ya yang nantinya bisa kita selesaikan dengan menggunakan pendekatan ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami semuanya? Bisa, Pak. Oke, bisa ya. Yang lain bagaimana? Ini yang bilang bisa hanya 1, 2, 3 orang. Kalau ada yang mau bertanya silakan ya, jangan sungkan ya. Kalau temennya sudah bisa, tetapi kalian merasa masih ada yang belum paham gitu ya, silakan jangan malu untuk bertanya ya. Oke, kalau tidak ada saya lanjut ya. Saya lanjut mungkin sedikit lagi di sini ya. Oke, dari sifat-sifat operator, vektor, dan matriks ya. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah keberlakuan dan ketidakberlakuan dari hukum aritmatik gitu ya. Hukum apa? Hukum relationship lah gitu ya antara hukum-hukum yang berlaku di operasi aritmatik ya. Yang pertama adalah hukum komutatif ini tidak berlaku terhadap perkalian. Ya, jadi A kali B itu tidak sama dengan B kali A di dalam vektor atau matriks ya. Sekali lagi ya, A kali B perkalian matriks atau vektor tidak akan sama dengan B kali A. Karena tadi ya kita harus melihat secara dimensi matriksnya, di mana jumlah kolom pada matriks yang kedua, yang pertama harus sama dengan jumlah baris pada matriks yang kedua. Ya. Kemudian hukum distributif berlaku di sini ya. Jadi A dikali B tambah C akan sama dengan A kali B tambah A kali C. Nah, ini akan berlaku ya di perkalian atau di operasi matriks atau vektor. Dan hukum asosiatif juga berlaku. A kali B dikalikan C terlebih dahulu akan sama dengan A kali B terlebih dahulu baru dikalikan C. Ya. Ini akan sama hasilnya. Yang tidak berlaku sekali lagi hanya hukum komutatif. Ya. Tidak berlaku pada operasi vektor atau matriks. Oke, saya kira sampai sini dulu mungkin ya untuk pertemuan hari ini. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas terkait dengan sistem persamaan linear ya. Jadi nanti akan diberikan contoh-contoh di teknik kimia gitu ya, terutama dalam hal peneracaan massa begitu ya. Kemudian bagaimana nanti kita mengelaborasi peneracaan massa tersebut ke dalam bentuk sistem persamaan linear ya. Jadi nanti konsepnya itu kurang lebih seperti ini ya, saya gambarkan secara singkat saja. Kita punya masalah di neraca massa gitu ya. Nah, nanti bagaimana caranya kita untuk menyelesaikan ini menggunakan oktav gitu ya. Nanti kalian bisa manfaatkan nih perangkat lunak ini untuk kasus-kasus neraca massa yang akan kalian pelajari ya di semester ini juga. Nah, nanti dari neraca massa ini kalian akan menyusun yang namanya sistem persamaan linear gitu ya. Yang saya sebutkan tadi ya, saya hanya memberikan contoh 2 persamaan linear gitu ya. Mungkin ini bisa terdiri atas lebih dari 2 persamaan linear. Nah, setelah kita buat sistem persamaan linearnya gitu ya, tadi kita lakukan transformasi ke dalam bentuk matriks gitu ya. Ini kita transformasi persamaan linear tersebut ke dalam bentuk matriks. Matriks ini nanti akan kita masukkan sebagai input begitu ya, input ke dalam oktav. Kemudian kita nanti akan evaluasi variabel yang akan kita hitung gitu ya. Dengan tadi ya konsep menggunakan pembagi kiri gitu ya, atau left divisions gitu. Evaluasi dengan menggunakan oktav variabel-variabel. Ya kurang lebih seperti inilah konsep sederhananya ya dari peneracaan massa atau mungkin dari masalah-masalah lain. Intinya kita harus bisa menyusun sistem persamaan linear ya. Setelah menyusun sistem persamaan linear, kita transformasi ke matriks, jadikan matriks tersebut sebagai input di oktav, lalu kita evaluasi variabel yang akan kita hitung. Ya. Oke, kita akan pelajari detailnya di pertemuan minggu depan ya.
Oke, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan mungkin dari mahasiswa atau dari para dosen jika ada tambahan informasi, silakan jika ada. Mungkin saya ingin konfirmasi untuk ujian tengah semester itu biasanya dilakukannya di minggu ke berapa ya, supaya saya bisa sesuaikan. Di minggu ke-8, Pak. Ke-8 ya. Sekarang kan kita Iya, masuk minggu ke-4 berarti ya. iya, Oke, berarti masih ada 3 kali pertemuan lagi sebelum UTS ya berarti ya. iya, Pak. Oke. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri saja pertemuan hari ini ya. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Silakan banyak berlatih gitu ya. Sekali lagi untuk materi, saya sudah unggah di Google Classroom ya hingga materi minggu lalu. Untuk yang hari ini saya akan upload segera beserta rekaman kuliah ya. Jadi bagi para peserta yang sekiranya itu ada gangguan koneksi internet selama kuliah berlangsung, bisa menyaksikan video rekaman kuliah via YouTube ya untuk bisa memahami lebih lanjut. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup ya kuliah hari ini. Sehat selalu untuk semuanya. Selamat pagi menuju siang ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Pagi, Pak.